Perkenalkan, saya Diana Hotikasari dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Big Data Application on Multiple Servers. Nah, strategi ini itu mendistribusikan beban kerja besar di banyak mesin komputasi yang terpisah. Manfaat dari HSP ini adalah sistem dapat diskalakan sesuai dengan kebutuhan. Dan dengan adanya hal ini, maka relatif membutuhkan investasi modal yang lebih sedikit dari VSP untuk peningkatan hardware. Nah, pada paper review ini akan dibahas beberapa hal, yaitu ada yang pertama adalah jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer ini merupakan strategi yang menggunakan arsitektur jaringan terdesentralisasi dan terdistribusi yang menghubungkan jutaan mesin. Setiap node dalam sistem disebut dengan peer dapat menyimpan data dan ukuran penyimpanan data hampir tidak terbatas. Setiap node ini juga dapat berkomunikasi dan bertukar data menggunakan antarmuka pertukaran pesan. Antarmuka ini mengimplementasikan paradigma master atau slave hierarkis yang memungkinkan alokasi sumber daya dinamis untuk menggunakan sumber daya komputasi slave secara efektif. Nah, kelebihan dari peer-to-peer ini adalah pengimplementasian yang mudah dan sederhana, tidak membutuhkan komputer server, skalabilitas yang mudah, dan juga biaya yang hemat. Namun, kekurangannya adalah tidak ada toleransi kesalahan, membatasi sintesis data, dan juga pemrosesan secara real-time. Nah, dalam jaringan peer-to-peer ini, setiap komputer memiliki peran sebagai klien dan juga server. Nah, semua pengguna atau user pada jaringan peer-to-peer dapat bertindak sebagai administrator jaringan sehingga setiap pengguna jaringan dapat mengatur hak akses sumber daya pada komputer yang digunakannya. Nah, cara kerja peer-to-peer ini bervariasi bergantung pada aplikasi atau tujuan penggunaannya. Tetapi secara umum, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi node. Setiap perangkat dalam jaringan peer-to-peer berfungsi sebagai node. Node-node ini bisa menjadi pengirim atau penerima data. Kemudian yang kedua adalah membangun koneksi. Nah, node-node dalam jaringan peer-to-peer ini berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa perantara pusat. Untuk melakukan ini, mereka harus dapat menemukan dan berkomunikasi satu sama lain melalui protokol yang sesuai. Kemudian langkah yang ketiga adalah pencarian dan penemuan sumber daya. Nah, pengguna dalam jaringan peer-to-peer biasanya mencari sumber daya tertentu, seperti file dalam kasus berbagi file peer-to-peer. Mereka melakukan ini dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang memungkinkan mereka untuk melakukan pencarian di antara node-node yang terhubung dalam jaringan. Langkah selanjutnya adalah pertukaran data. Setelah sumber daya ditemukan, seperti contohnya file tadi, maka pertukaran data terjadi secara langsung antara node pengirim dan penerima. Kemudian, langkah berikutnya adalah manajemen jaringan. Node-node dalam jaringan peer-to-peer dapat bergabung dan meninggalkan jaringan kapan saja. Oleh karena itu, sistem harus mampu mengelola dinamika ini dan menjaga koneksi yang stabil antara node-node yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada Apache Hadoop. Apache Hadoop ini adalah kerangka kerja pengembangan untuk menerapkan model pemrograman MapReduce yang disajikan dalam subbagian berikutnya. Keuntungan dari Apache Hadoop ini adalah menjaga kinerja yang sama dari node komputasi dan penyimpanan serta memungkinkan penjadwalan tugas pada node yang sudah ada tanpa memindahkan data antar node. Nah, sentralisasi dalam job tracker itu dapat menciptakan bottleneck kinerja dan masalah skalabilitas ketika ukuran klaster dan jumlah aplikasi terkait task trackernya meningkat, yang mana ini dapat diatasi dengan Apache Yarn. Nah, Apache Hadoop ini telah digunakan dalam berbagai aplikasi ONG untuk menangani jumlah data yang besar, kemudian untuk meningkatkan kualitas analisis dan juga mendukung pengambilan keputusan. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen pada gambar yang tertera di sini. Yang pertama ada master node. Master node ini merupakan node utama yang mengontrol seluruh sistem Hadoop. Kemudian yang kedua ada slave node. Slave node ini merupakan node-node yang berfungsi sebagai pekerja dan menerima perintah dari master node. Terdapat beberapa slave node dalam sistem ini. Kemudian yang ketiga adalah task tracker, yaitu komponen yang berfungsi untuk melacak dan mengelola tas-tas yang sedang dijalankan pada setiap slave node. Kemudian selanjutnya adalah
MapReduce. MapReduce ini adalah lapisan yang berfungsi untuk memproses job-job yang diterima dari pengguna. Kemudian selanjutnya adalah job tracker. Nah, job tracker ini adalah komponen yang berfungsi untuk melacak dan mengelola job-job yang sedang dijalankan dalam sistem. Selanjutnya adalah name node. Name node ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai nama file system untuk HDFS. Selanjutnya adalah HDFS. HDFS layer ini merupakan lapisan yang berfungsi untuk menyimpan data dalam sistem Hadoop. Selanjutnya adalah data node. Data node ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan data dalam HDFS. Kemudian selanjutnya di sini adalah MapReduce. MapReduce ini merupakan paradigma pemrograman yang memungkinkan skalabilitas besar-besaran di ratusan atau ribuan server dalam cluster Hadoop. Kelebihan dari MapReduce ini adalah dapat memproses sejumlah besar dataset secara paralel dan menggunakan beberapa klaster yang dapat diskalakan dan dapat toleran terhadap kesalahan. Namun kelemahan dari MapReduce ini adalah ketidakefisiensiannya saat menjalankan algoritma iteratif sehingga menciptakan bottleneck dan menurunkan kinerja. Nah, cara kerja MapReduce ini seperti yang dilihat pada layar. MapReduce ini membagi data menjadi bagian-bagian kecil dan memproses bagian-bagian ini dengan mendistribusikannya ke semua node komputasi dengan mapper. Nah, ini inputnya dibagi menjadi bagian-bagian kecil, kemudian oleh mapper didistribusikan ke semua node komputasi. Kemudian bagian-bagian data yang dihasilkan ini diurutkan dan melalui operasi reduksi sebelum menghasilkan output untuk seluruh sistem. Di sini melakukan operasi reduksi sebelum menghasilkan output. Kemudian yang terakhir ada Apache Spark. Apache Spark ini merupakan kerangka kerja pemrosesan big data sumber terbuka atau open source yang menggunakan beberapa bahasa pemrograman, misalnya Java, Scala, Python, dan algoritma R, dan dirancang untuk komputasi cepat. Kelebihan dari Apache Spark ini adalah mampu membantu menghilangkan keterbatasan input-output disk untuk sistem Hadoop dan mengatasi tugas-tugas iteratif secara efisien. Nah, namun kekurangannya adalah Apache Spark memerlukan lebih banyak sumber daya memori. Dalam aplikasi ONG, banyak proyek itu mencoba menggantikan Hadoop dengan Spark untuk analisis yang lebih cepat, seperti manajemen alarm industri, analisis data seismik, dan pencegahan kerusakan penutup sumber. Nah, kemudian dari gambar berikut ini dapat diidentifikasi beberapa komponen penting dari Apache Spark, yaitu ada Spark Core, Spark SQL, MLIB, GraphX, Streaming, dan Cluster Management. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.